Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi awalan wa iyyakum bitaqwallah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan, segala nikmat, dan Allah mudahkan kita untuk bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Maka pada kesempatan ini pula perkenankanlah khatib mewasiatkan kembali bagi diri khatib pribadi dan jamaah sekalian agar kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan segala yang apa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berupaya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Marilah kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah kapan saja dan di mana saja kita berada. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar Jumat yang penuh berkah ini pula khatib mengajak kita semua untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, hendaklah mereka takut, hendaklah mereka khawatir jika sekiranya nanti mereka akan meninggalkan di belakang mereka satu anak keturunan, satu generasi yang lemah. Maka khawatirlah terhadap mereka. Walyattaqullah, maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lurus. Quran surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini jamaah rahimakumullah hadir dalam rentetan ayat-ayat tentang bangunan keluarga, seperti apa hakikat dan tujuan pernikahan, serta bagaimana mengayomi anak yatim. Bahkan ayat ini juga disandingkan dengan rentetan panduan bagaimana pembagian harta peninggalan atau harta warisan dalam Islam. Maka hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Maka para ulama menjelaskan tentang makna generasi atau keturunan lemah tersebut. Ada beberapa penjelasan tentang makna keturunan atau generasi yang lemah. Pertama, di antara para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan generasi atau keturunan yang lemah ini adalah generasi yang lemah secara ekonomi. Kenapa? Karena ayat ini disandingkan dengan konteks pembagian harta warisan agar supaya anak-anak yang ditinggalkan, agar supaya generasi sepeninggal kita tidak menjadi beban bagi keluarga, tidak menjadi beban bagi masyarakat, melainkan mereka menjadi generasi yang ditinggalkan dalam keadaan terhormat dan mereka bisa menyambung kehidupan mereka dengan layak. Ini diantara makna pertama yang dikemukakan para ulama. Jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah secara ekonomi. Hadirin jamaah rahimakumullah, di antara makna keturunan yang lemah ini pula para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan lemah adalah lemah iman, lemah agama. Karena kalau lemah secara ekonomi berbahaya, akan tetapi lebih berbahaya jika yang terjadi adalah lemah iman, lemah agama. Kenapa kita katakan demikian? Karena sekiranya iman itu lemah,
maka akan hilanglah benteng bagi anak-anak kita ke depan. Agama itulah yang akan menjadi benteng kehidupan mereka. Musuh dan tantangan kita tidaklah ringan. Musuh dan tantangan kita justru akan semakin berat. Hadirin rahimakumullah. Anak-anak kita akan berhadapan dengan globalisasi. Keturunan dan generasi kita akan berhadapan dengan kecanggihan teknologi serta perkembangan zaman. Anak-anak kita akan berhadapan dengan berbagai macam kemungkaran. Di antara yang sangat kita takutkan hari ini misalnya kenakalan remaja, pergaulan bebas, narkotika dan banyak kerusakan-kerusakan lain. Dan benteng untuk semua itu tidak lain adalah iman dan agama. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW diutus dan berhadapan langsung kepada kaum yang kala itu disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah biasa diterjemahkan dengan zaman di mana bangsa Arab berada dalam kebodohan. Padahal jamaah rahimakumullah, bangsa Arab pada saat itu bukanlah bodoh semata karena tidak berpengetahuan, tetapi mereka dianggap bodoh karena jauh dari nilai-nilai moral dan ajaran ketuhanan. Di zaman itu hadirin rahimakumullah, terdapat berbagai macam kesyirikan dalam segala bentuknya. Di masa itu terdapat perkelahian, tawuran antar suku menjadi kebiasaan. Di zaman itu para pemuda menjadikan minuman keras sebagai kebanggaan. Di zaman itu pula orang hobi mencari peruntungan dengan berzudi. Di zaman itu pula harkat para wanita direndahkan, bahkan nyawa pun dianggap sebagai barang murahan. Sekarang hadirin rahimakumullah, di depan kita adalah satu masa yang akan menjadi tantangan berat bagi anak-anak kita, akan menjadi tantangan berat bagi keturunan kita, di mana mereka harus memiliki benteng yang kuat. Apabila mereka tidak memiliki benteng yang kuat tersebut, maka mereka akan begitu mudah digilas oleh globalisasi. Hari ini hadirin, sudah begitu nampak buktinya bagi kita. Generasi kita semakin jauh dari agama, semakin dekat dengan kemungkaran, pergaulan bebas, pergaulan yang jauh dari adab dan etika Islami, kebiasaan bertutur yang tidak sopan, ataupun berperilaku yang tidak mengindahkan nilai-nilai kepatutan. Itu semua hadirin merupakan potret dari zaman kita yang kita lihat sekarang. Lalu mau kita kemanakan generasi kita? Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah jiwa-jiwa kalian, selamatkanlah diri-diri kalian, dan selamatkanlah keluarga kalian. Selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Hadirin rahimakumullah, jika kita perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang selamat itu hanya para orang tua, para bapak, para kepala keluarga, melainkan hendaklah keselamatan itu juga dibawa kepada istri dan anak-anak. Karena bukankah jika kita selamat beserta dengan keluarga kita, maka itu akan menjadi sebuah kebanggaan besar di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah kita dekatkan anak-anak kita dengan agama. Bagaimana supaya iman dan takwa itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ajarkan kepada mereka bagaimana beragama dengan benar. Dekatkan mereka kepada Al-Quran dan perkenalkan mereka kepada panduan keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi awalan wa iyyakum bittaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan khutbah yang pertama. Maka di antara makna lemahnya keturunan yang dimaksudkan dalam ayat di atas tadi
adalah lemah dalam ilmu pengetahuan pula. Di antara makna berikutnya adalah lemah dalam hal ilmu pengetahuan. Kita tentu tahu bahwa peradaban suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kadar kualitas ilmu pengetahuan. Maka kita tentu sangat miris jika generasi muda kita, para anak didik kita tidak memiliki semangat yang membaja dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih, namun semangat orang untuk belajar justru cenderung maunya yang serba instan. Malas belajar, malas membaca dan malas menulis. Belum lagi hadirin rahimakumullah, generasi zaman sekarang banyak yang tidak begitu memperhatikan adab dan etika di depan pendidik. Padahal menjaga adab di hadapan guru adalah prasyarat utama untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sebagian mereka ada yang tidak mengindahkan aturan dan tata tertib yang ditetapkan. Mereka tidak mengindahkan tata tertib yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan di mana mereka belajar. Bahkan sebagian di antara mereka merasa bangga dan hebat ketika berani melanggar aturan tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, di penghujung ayat yang dibacakan khatib di awal tadi, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan ungkapan falyattaqullaha, maka hendaklah mereka semua, hendaklah para orang tua bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah para orang tua berani untuk menyampaikan kebenaran, berani untuk berkata dengan perkataan yang benar dalam rangka memberikan nasihat dan pendidikan. Jamaah rahimakumullah, dengan keteladanan dan ketakwaan kita para orang tua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita generasi yang juga bertakwa, generasi yang kuat, generasi yang terjaga dari segala kerusakan zaman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiraz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umurina wa aslih zata bainina wa wafiqna wa iyyahum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumus shalah.